Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya melaksanakan PPL siklus 1 di tempat kerja saya, SMK Negeri 1 Sampang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke? Ada yang mau pimpin doa? Apa saya tunjuk aja? Iya. Oke, tidak ada yang memimpin doa ya, saya tunjuk ya. Sulaika, Anindita, minta tolong dipimpin doa teman-temannya nak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, saya absen dulu ya, saya cek kehadirannya. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Murni Safitri. Kenapa tidak masuk nak? Selain Murni? Tidak ada. Ada semua ya? Iya. Oke. Minggu kemarin kita belajar tentang materi, ya, materi dan perubahan, ya. Apa yang dimaksud dengan materi? Kira-kira masih ingat? Materi adalah benda yang ada di dalam ruangan yang mempunyai massa dan bervolume. Benda yang ada di sekitar kita yang mempunyai massa dan mempunyai volume. Contohnya apa kira-kira? Kursi, Meja. Lagi? Oke. Perubahan sekarang. Perubahan ada dua. Apa saja? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, di sini Ibu punya kertas, 2 kertas. Ya. Punya 2 kertas. Satunya Ibu remas. Oke. Satunya lagi Ibu bakar. Kira-kira apa yang terjadi? Terjadi perubahan. Yang mana yang terjadi perubahan? Yang dibakar berubah jadi apa? Berubah jadi apa yang dibakar kertasnya? Abu. Oke. Jadi perubahan kimia itu apa? Yang menghasilkan zat baru. Kalau fisika? Tidak menghasilkan zat baru. Oke, sebelum Fisika. Kira-kira kalian bisa nanti memilah-milah yang mana yang perubahan kimia, yang mana yang perubahan fisika? Bisa ya? Oke. Sekarang saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan perbedaan perubahan kimia dan perubahan fisika melalui pengamatan video, diskusi, studi literatur, dan praktikum di kelas dengan kolaboratif. Yang kedua, diharapkan kalian nanti bisa memberikan contoh perubahan kimia fisika melalui pengamatan video, diskusi, studi literatur, dan praktikum di kelas dengan kolaboratif. Yang ketiga, kalian harus dapat menganalisis ciri-ciri dari perubahan kimia dan perubahan fisika. Yang keempat, kalian juga harus dapat memecahkan masalah untuk proses praktikum pada logam besi melalui pengamatan video. Nanti ada ya praktikum logam besi ya. Oke. Karena menyebabkan perangkas pada motor bisa patah. Ia mengatakan hal tersebut tergantung case atau kasus kerusakannya. Bila kasus merupakan kesalahan dari pabrik, maka pihaknya akan melakukan penggantian.
Senior Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor, Rina Listiani, saat dikonfirmasi juga mengatakan hal yang senada. Namun pihaknya perlu melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap unit motor agar diketahui penyebabnya. Lanjut Rina, pengguna sebaiknya membawa motor yang berkarat atau patah ke ahas untuk mengetahui apakah kerusakan bisa di-cover dengan garansi. Sementara itu, ahli mesin Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jaya Sertanu Hadi menjelaskan bahwa rangka isam adalah struktur brand milik Honda. Rangka tersebut berfungsi untuk menopang beban penumpang, mesin, dan alat-alat aksesoris. Disinggung soal penyebab isam yang tersebut mudah patah seperti dikatakan warganet, ia mengatakan bahwa rangka dari merek apapun akan patah bila menopang beban melebihi kekuatan struktur. Namun kekuatan struktur saat patah tidaklah sama dengan kekuatan struktur ketika motor keluar dari pabrik. Hal tersebut disebabkan oleh pemakaian motor yang lama sehingga terjadi proses korosi yang menyebabkan material menjadi lebih tipis. Di sisi lain, Jaya juga mengungkapkan ada beberapa faktor yang menyebabkan rangka sepeda motor berkarat. Salah satu kemungkinannya adalah motor yang digunakan di daerah pesisir laut mengalami korosi sehingga pengeroposan terjadi lebih cepat. Tidak hanya itu, rangka yang keropos juga bisa disebabkan oleh bekas las yang secara natural biasanya cepat berkarat atau motor tidak digunakan di daerah pantai. Jaya membeberkan beberapa cara mencegah rangka motor agar tidak. Kira-kira apa yuk? Yang ada dalam permasalahan tersebut apa kira-kira yang ada di pikiran kalian? Setelah lihat video tadi, video permasalahan, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Oke. Yang pertama itu korosi. Korosi. Oke. Lagi? Korosi atau perkaratan ya? Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi korosi? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi korosi gitu ya? Bisa jadi. Ada lagi kira-kira yang ditanyakan, yang ada di pikiran kalian? Korosi Bu atau perkaratan Bu, sepeda motornya berkarat. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi Bu korosi itu apa saja ya? Ada lagi, monggo silakan. Cara mencegah korosi, Bu. Cara mencegah korosi. Bagaimana ya cara mencegah korosi? Nah, yuk kita studi literatur sekalian nanti praktikum ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Berkelompok. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah. Oke, yang kedua buka LKPD. Ikuti alurnya. LKPD-nya saya bagikan dulu ya LKPD-nya ya. Sebelum membagikan LKPD, sudah dibentukkah ketua kelompoknya? Sudah. Ketua kelompoknya silahkan maju ke depan untuk mengambil LKPD. Perwakilan ketua kelompok untuk mengambil LKPD. Ya, sudah. Berapa? Ada 2 saya. Kan kalian diskusikan. Tadi di awal sudah saya berikan contoh ya perubahan materi, perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian diskusikan itu dulu sebelum kita praktek. Kira-kira perubahan fisika, perubahan kimia yang mana saja kira-kira? Perubahan fisika atau perubahan kimia? Di LKPD-nya ya, kegiatan yang pertama itu sudah ada. Di situ saya sediakan gambar. Silakan berdiskusi dulu sebelum melakukan praktikum. Ada? Nah, itu permasalahan yang kalian permasalahan yang kalian tadi utarakan itu ditulis di LKPD. Ya. Apa saja tadi? Korosi. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi korosi apa saja, cara mencegahnya apa saja, kalian tulis di LKPD. Oke. Sini aja, itu terlalu jauh kau. Pas ya. Bisa masukkannya? Bisa.
Berapa? Dikira-kira seberapa itu? Disuruh berapa? Ya sudah. Udah jujur. Turun sedikit. Sampai habis itu diapakan? Iya. As, pegang. Percobaan terakhir itu ya? Wah, balonnya. Timbul apa itu? Gas. Timbul gas ya. Ini belum percobaan selanjutnya. Yang terakhir ya? Tinggal yang terakhir ya? Iya. Tinggal yang terakhir. Itu balon. Bukan yang sudah kue sama potongan kertas. Potong kertasnya belum? Iya. Nanti percobaannya gampang. Ya udah. Lanjut pencampuran suka dan soda kue. Ya, itu sudah kue kan? Ya, masukkan ke itu. Masukkan 1 sendok makan soda kue ke dalam balon. Sendoknya? Sendoknya mana? Ya. Pelan-pelan saja praktikumnya, ya. Hati-hati. Masukkan 1 sendok. Ini yang sendok. Apa? Meledak kah? Tidak meledak. Ini banyak tadi ya? Banyak tadi. Suhunya dingin nggak? Coba, dingin nggak? Iya. Dingin ya? Iya. Berarti ada perubahan suhu juga? Iya. Perubahan suhu. Oke. Adanya apa lagi? Selain presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan, kelompok 2 akan mempresentasikan di mana tadi video-video dan kita yang sudah praktikum. Sebelum dimulai presentasi, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Siti Aisyah Ramadhani. Oke, pada praktikum pertama itu ada pencampuran pemutih dan cuka plus penjepit kertas yang dijadikan satu. Dan ini hasilnya, tolong semuanya diperhatikan. Dan pada bahan pertama itu ciri-ciri perubahannya itu munculnya gas dan perubahan warna. Kenapa bisa dinyatakan perubahan warna? Karena ini sudah berkarat gitu. Dari pertama pemutih jadi dicampurkan jadi satu, hasilnya berkarat, yaitu termasuk perubahan kimia. Apakah ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Akan memberi pertanyaan, yaitu apa penyebab korosi? Faktor-faktor penyebab terjadinya perkaratan atau korosi, yaitu yang pertama perubahan cuaca dan suhu, yang kedua elektrolit, dan yang terakhir permukaan logam yang tidak rata. Plus untuk kelompok 2. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami.
Yang keempat yaitu pencampuran cuka dan soda kue. Perubahan kimia. Ciri-ciri perubahannya yaitu 1. Munculnya gas, yang kedua balonnya mengembang, yang ketiga perubahan suhu menjadi dingin, yang kelima pemotongan kertas. Apakah ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara kita mencegah penjepit supaya tidak berkarat? Caranya yaitu yang pertama itu pengecetan, yang kedua tin plating, yang ketiga glaluovanisasi. Lanjut. Apakah tidak ada lagi yang mau bertanya? Di sini kami dapat menyimpulkan bahwa perubahan fisika adalah tidak menimbulkan zat baru atau bisa disebut hanya sementara. Yang kedua ada kimia itu menghasilkan zat baru. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Nah, setelah kalian tadi melalui proses diskusi, praktikum, kalian sudah paham apa belum? Perubahan kimia dan perubahan fisika. Kira-kira ciri-cirinya apa saja? Jadi dari segi bentuk dia tetap. Kertas kalau dipotong bentuknya berubah enggak? Bentuknya berubah, Bu. Kalau warnanya tetap. Kalau dari segi suhu tetap, dan kandungannya juga tetap. Jadi bisa diamati secara langsung, bisa, dan bersifat sementara atau tidak kekal. Contohnya di sini ada air tadi yang dipanaskan sampai mendidih, ada tadi ya. Terus titik didihnya berubah, kelarutan, massa, jenis, dan kerapatan, wujudnya, dayanya, hantar, dan konektivitasnya. Sifat suhu, kalau suhu di ruangan yang lembab mudah berkarat, sama seperti misalnya kena hujan gitu ya, suhunya lembab itu lebih mudah berkarat. Oke. Nah, di sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan nggak tentang tentang perubahan kimia dan perubahan fisika atau tentang korosi? Ada yang ditanyakan nggak? Sudah ya? Sudah ya. Ibu sekarang Ibu akan memberikan post-test untuk mengukur pengetahuan kalian. Kalau minggu kemarin Ibu memberikan pre-test ya dengan nilai yang kecil gitu ya. Sekarang Ibu akan memberikan post-test. Ibu kirim lewat grup ya, silakan dikerjakan. Mungkin 5 menit, kalau enggak 10 menit udah ya. Oke. Sulaika, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Yuk. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke.